Perkenalkan, nama saya Dia Putri Maharani. Saya jurusan S1 Akuntansi, kelas PB2R. Di sini saya akan memberi sedikit materi tentang pengertian akuntansi, siklus akuntansi, fungsi akuntansi, dan akun apa aja yang termasuk dalam akuntansi. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Bye-bye. Pasti di sini kalian pernah dengar sih apa itu akuntansi. Ada yang bilang akuntansi itu dia itu mencatat pembukuan gitu ya kan, atau mengelola laporan keuangan gitu. Kadang ada yang juga yang bilang tuh akuntansi itu sama ya kayak MTK gitu kan. Sebenarnya akuntansi itu berbeda ya dengan MTK. Mengapa gitu? Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi. Jadi, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Nah, tujuan akuntansi itu untuk menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama itu adalah pencatatan. Nah, di sini kita itu harus mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi gitu. Misalnya hari ini tuh terjadi transaksi uang masuk. Nah, itu tuh harus dicatat pada saat uang masuk. Terus uang yang keluar tuh untuk pada saat kita membeli barang. Nah, itu tuh harus dicatat biar nanti pada saat pelaporan tuh kita tidak bingung dan kita tuh kayak nggak cari-cari lagi transaksi yang terjadinya itu gitu kan. Yang kedua itu klasifikasi, yang dimana itu mengelompokkan semua transaksi keuangan ke dalam kategori yang relevan. Maksudnya tuh gini, setelah kita melakukan pencatatan, nah kita tuh harus kelompokkan dulu ini tuh masuk di transaksi mana ya, pendapatan atau pengeluaran atau pembelian gitu. Itu tuh harus dikelompokkan. Jadi nanti kita tuh nggak bingung ini tuh masuk mana gitu. Yang ketiga itu pelaporan. Nah, jadi setelah kita klasifikasikan atau kita kelompokkan, nah kita laporkan, kita susun laporan keuangannya agar tuh laporan keuangan kita tuh tersusun rapi gitu, nggak acak-acakan gitu. Yang keempat itu analisis. Analisis ini kayak dianalisis datanya keuangan kita agar ada nggak sih kesalahan atau keliruan pada saat kita mencatatnya tadi atau kita kelompokkan tadi. Nah, selanjutnya itu macam-macam akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Nggak ini lagi kan, tidak asing lagi akuntansi keuangan. Pastinya akuntansi keuangan itu fokus pada laporan keuangan untuk penggunaan eksternal. Eksternal ini di dalam perusahaan gitu. Jadi kayak dia tuh menyusun laporan keuangan pada perusahaan gitu. Jadi nanti pada saat ada pengecekan, nah jadi ini laporan perusahaannya itu udah tersusun rapi gitu. Yang kedua itu akuntansi manajemen. Ini menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan internal. Yang ketiga akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini mencatat atau menganalisis biaya untuk membantu manajemen dalam pengendalian biaya. Yang keempat akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak ini berfokus pada penghitungan pajak dan pelaporan kewajiban pajak. Jadi berapa sih pajak yang harus dibayar oleh si perusahaan ini gitu. Berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Itu harus kita ketahui dan kita catat, jadi tiap tahunnya itu kita tahu berapa sih pajaknya gitu. Nah, selanjutnya akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini mengelola dan melaporkan keuangan dalam sektor pemerintahan. Nah, di sini juga saya berikan materi tentang akun yang terdapat dalam akuntansi. Yang pertama itu aset. Aset ini tuh harta ya kan, harta kita. Jadi tuh harta kita tuh kayak seperti kas, piutang, persediaan. Yang kedua kewajibannya ada dua, utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Yang ketiga itu ekuitas, modal pemilik dan laba ditahan. Yang keempat pendapatan ini kayak penjualan, pendapatan jasa. Yang kelima itu beban, kayak beban gaji dan beban operasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu yang pertama itu kita harus identifikasi transaksi. Nah, kita harus menentukan transaksi apa yang akan dicatat gitu. Jadi kita lihat dulu nih, kita analisis dulu, kita identifikasi ini tuh masuk transaksi apa ya gitu kan. Dan
untuk melakukan transaksi ini, pertama yang kita harus kita lakukan itu jurnal umum ya. Jurnal umum. Nah, yang kedua itu pencatatan. Nah, pencatatannya itu yaitu tadi, kayak kita tuh harus mencatat nih, yang pertama itu harus melakukan jurnal umum. Jadi jurnal umum itu contohnya gini ya. Misalnya, contohnya dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 200.000. Nah, berarti yang bertambah itu apa? Peralatan kantornya 200.000, kasnya yang berkurang 200.000 gitu ya kan. Yang ketiga itu posting, memindahkan jurnal umum ke buku besar. Jadi setelah semuanya transaksi kita sudah masuk ke jurnal umum, nah kita kelompokkan ke buku besar gitu. Nah, buku besar ini tuh banyak jenisnya ya. Ada buku besar sederhana, buku besar bentuk kontol, ada buku besar bentuk T gitu. Itu tuh kalau mau untuk penggunaannya tuh tergantung dengan kalian mau menggunakan buku besar bentuk apa yang kalian mudah gitu untuk melakukannya gitu. Nah, setelah melakukan buku besar itu, langsung kita posting ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tuh kita lihat kita balance nggak ya pada saat pencatatan di buku besar, apa ada keliruan atau tidak gitu tuh. Itu harus ditengok ya baik-baik, karena takutnya nanti setelah pada saat melakukan neraca saldo ini rupanya tidak balance gitu, nggak sama gitu. Itu harus hati-hati gitu. Nah, setelah melakukan neraca saldo, kita menyusun laporan keuangan. Nah, di sini tuh yang terdapat ada neraca saldo, laba rugi, neraca disesuaikan, laporan laba rugi, neraca. Nah, di sini tuh dapat dilihat kita untung atau rugi gitu. Kalau misalnya nggak balance nih, berarti ada kesalahan pada saat di neraca yang disesuaikan. Jadi kita tuh harus hati-hati kalau melakukan penyusunan laporan keuangan, karena sering di sini tuh banyak kesalahan gitu ya. Yang keenam itu penutupan buku, maksudnya menutup akun untuk periode berikutnya. Jadi biasanya tuh ada akun yang gimana itu masih apa ya, masih ada yang tersisa di tahun ini, jadi bisa tuh dimasukkan di tahun berikutnya.